Pada suatu pagi Rasulullah bertemu dengan Mu'az. Jadi bertemu dengan siapa? Dengan Mu'az. Maka tanya Rasulullah kepada Mu'az, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini, hai Mu'az? Jadi yang menyapa siapa? Rasulullah. Di pagi hari ini aku benar-benar telah beriman ya Rasulullah, ujar Mu'az. Setiap kebenaran ada hakikatnya, ujar Nabi pula. Maka apakah hakikat keimananmu Mu'az? Ujar Mu'az. Setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Dan setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai lagi waktu pagi. Dan tiada satu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tiada akan diiringi lagi dengan langkah lainnya. Dan seolah-olah kesaksian setiap umat jatuh berlutut, dipanggil melihat buku catatannya. Dan seolah-olah kusaksikan penduduk surga menikmati kesenangan surga, sedangkan penduduk neraka menderita siksa dalam neraka. Maka Rasulullah bersabda, memang kamu mengetahuinya, maka berpegang teguhlah, jangan dilepaskan. Nah, maksudnya apa di sini? Mbak tahu? Nggak tahu, Mas tahu? Maksudnya di sini Mu'az itu tahu bahwa keimanan seseorang itu kadang naik, kadang turun. Sehingga ketika kondisi keimanan Mu'az di pagi hari itu dalam kondisi yang baik, dia tidak pernah bisa menjamin bahwa di sore hari pun kondisi keimanannya juga baik. Maka pada saat kondisi keimanan itu sedang berada pada kondisi yang baik, Mu'az melakukan berbagai kebaikan. Dan itulah yang dilakukan Mu'az juga saat kondisi keimanannya sedang baik di sore hari. Rasulullah berkata, berpegang teguhlah, jangan dilepas. Jadi itulah keimanan Mu'az, jangan dilepas. Seperti itulah keimanan yang benar Mu'az. Maksud Rasulullah itu seperti itu ya. Benar dan tidak salah, Mu'az telah menyerahkan seluruh jiwa, raga, dan nasibnya kepada Allah, hingga tidak satu pun yang tampak olehnya kecuali Allah. Jadi di dalam pikirannya hanyalah Allah. Apa yang dia lakukan di pagi ini dan di sore hari, kemungkinan Allah bisa saja menyabut nyawanya kapanpun. Paham sampai di sini? Paham? Paham. Mu'az senantiasa menyeru manusia untuk mencapai ilmu dan berzikir kepada Allah. Diserukannya mereka untuk mencari ilmu yang benar lagi bermanfaat. Ini perkataan Mu'az. Dengerin ya. Waspadalah, akan tergelincir orang-orang yang berilmu, dan kenali kebenaran itu dengan kebenaran pula, karena kebenaran itu mempunyai cahaya. Nah, ini lihat ya. Menurut Mu'az, ibadah itu hendaknya dilakukan dengan cermat dan jangan berlebihan. Jadi maksudnya di sini iya, ada sambungannya ya. Maksudnya ini, waspadalah akan tergelincirnya orang berilmu. Orang yang berilmu itu karena dia cerdas, menggunakan kecerdasannya hingga dia melampaui batas. Dia mencoba mencari kebenaran, seperti mencari mana Tuhanmu, mana Tuhannya orang Islam itu mana. Sampai dia mencari-cari, sampai dia, kalau orang kafir itu, orang Kristen itu punya Tuhan seperti ini, mana Tuhannya siapa? Orang Islam, nggak kelihatan. Tidak ada, berarti tidak ada Tuhan, kata orang itu kan. Nah, orang yang berilmu itu sering sekali membuat pikirannya seolah-olah dia menjadi Tuhan, dia mengerti semuanya. Padahal ketika orang berilmu itu mencari kebenaran benar-benar berdasarkan apa yang ada dan berdasarkan Al-Quran, maka dia akan menemukan yang kebenaran yang sesungguhnya. Paham? Nah, pada suatu hari salah seorang muslim meminta kepadanya agar diberi pelajaran.
Apakah Anda bersedia mematuhinya bila saya ajarkan? Tanya Muaz. Jadi ada orang datang minta diajarkan oleh Muaz. Lalu Muaz malah bertanya, apakah kamu bersedia mematuhinya bila aku ajarkan? Maka dijawabnya, sungguh saya amat berharap akan menaati Anda, ujar orang itu. Maka kata Muaz berkata padanya, berpuasa dan berbukalah, lakukan sholat dan tidurlah. Tuh, puasa, berbuka, sholat, tidur. Berusahalah mencari nafkah dan jangan berbuat dosa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam, serta jauhi doa dari orang teraniaya. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ngerti? Ketika, iya betul, dia Orang teraniaya itu kan dendam kadang. iya kadang dendam. Nah, ketika orang teraniaya, maka doa-doa orang teraniaya itu akan segera dikabulkan oleh Allah. Benar. Pernah ya kita belajar ini ya? Nah, jadi ada waktu-waktu doa itu akan segera terkabul. Salah satunya adalah doa orang yang teraniaya. Nah, ajaran Muaz ternyata betul nih. Saum dan berbukalah, puasa dan berbukalah. Banyak orang yang menyalahkan. Sudah puasa dari pagi, dari subuh, bukannya dia langsung berbuka, malah dia tiduran sampai isya. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, karena aturan Islam ketika berbuka harus disegerakan, nggak boleh nunggu-nunggu lagi. Enggak, nanti aja. Nah, nanti aja kata, nanti aja, males lagi males. Nah, kemudian lakukan sholat dan Nanti aja masih lama. iya, dan tidurlah. Allah itu tidak menyuruh kita sholat terus, tidak menyuruh itu. Maka jadi nggak harus sholat terus ya, nggak harus sholat terus. Ada waktunya kita juga tidur, mengistirahatkan tubuh. Kemudian berusaha mencari nafkah dan jangan berbuat dosa. Nafkah itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita gunakan. Ketika kita memakan sesuatu ya dengan cara yang baik, maka itu akan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan kita ya Mbak ya. Lalu janganlah berdosa, kata Muaz. Ketika mencari nafkah, jangan berbuat dosa. Maksudnya jangan melakukan kemungkaran atau kemaksiatan yang mendapatkan harta atau nafkah yang banyak. haram. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Ini jelas ya. Ketika orang mati dalam keadaan kafir, maka yang didapatkannya adalah neraka. Tidak ada lagi yang namanya nanti dulu orang itu akan disiksa dulu di neraka kemudian akan dimasukkan di dalam surga. Tidak, orang kafir tidak akan pernah masuk surga. Kemudian jauhilah doa orang yang teraniaya, kata Muaz. Bahaya kalau ada orang yang teraniaya karena kamu, maka doanya akan segera dikabulkan ya. Menurut Muaz, ilmu itu ialah mengenal dan beramal, katanya. Pelajarilah segala ilmu yang kalian sukai, tetapi Allah tidak memberi kalian manfaat dengan ilmu itu sebelum kalian mengamalkan lebih dahulu. Jadi misalnya Mbak suka apa Mbak? Pelajaran apa? Suka pelajaran matematika. Tapi pelajaran itu tidak akan bermanfaat kalau Mbak tidak mengamalkannya. Cara mengamalkannya bagaimana coba? Enggak tahu. Nah, cara mengamalnya masih contekan. Maksudnya apa? Nah, ketika Mbak belanja, Mbak gunakan ilmu matematika, pertambahannya, perkaliannya, maka Allah Kalau nggak ngoret Mbak nggak bisa. Iya, itu karena belum terbiasa. Tapi kalau kayak Umi langsung tahu karena udah terbiasa dari kecil ya. Kemudian berarti 6 kali 5 30. ya. Jadi
Allah itu tidak melarang kita, Mas. Kamu mau menjadi astronot, kamu mempelajari ilmu bintang, silahkan, kata Allah. Ilmu bintang, ilmu Iya, apa? ilmu bintang itu ilmu yang tentang luar angkasa, semuanya itu tidak dilarang oleh Allah. Tetapi kata Allah itu ya, ketika tidak, kata si Muaz ya, ketika tidak memberikan manfaat ya, ketika tidak memberi manfaat, maka Allah juga tidak suka. Oke?